Tunggu. Cepat kelas kau. OTW. Wah, Lu kenapa diem lah? Ya. mah bikin kalah ya. Lobet gimana HP-nya bro? Kalah kan? Bro. Coklat gue cok. Berapa persen emang? Aduh, satu. Bentar gua ambil ini dulu tuh chargeran dulu. Chargeran. Iya, tapi kan wireless jadi nggak usah dicolok. Udah nanti gua ambilin udah. Wireless charger apaan? Nggak tahu. Sini wireless charger apaan? Masa lu nggak tahu wireless charger sih? Itu kan udah teknologi paling modern lah buat sekarang. Nih wireless charger tuh kayak charger biasa sebenarnya. Cuman kita nggak butuh kayak kabel gitu sebenarnya. Jadi kayak lu ngecasnya biasa harus pakai kabel kan. Nah kalau sekarang nggak usah, jadi kayak ini tinggal lu tempelin aja. Ini misal ada charger nih ya, tinggal lu tempelin aja HP-nya. Nah langsung ngecas. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Aduh, manfaat. Oh gitu. Oh jadi intinya wireless charger apaan? Kan tadi udah ngejelasin, daripada pusing lihat aja tuh di situ tuh. Jadi di dalam wireless charging ini tuh ada yang namanya transmitter dan receiver. Nah, transmitter ini tuh ya si wireless charger itu sendiri dan receivernya itu penerima. Jadi singkatnya itu sumber tegangan AC itu bakal diteruskan oleh transmitter ke HP kita, yang mana HP kita itu sebagai receiver. Tapi apa aja sih gitu komponen yang mendukung cara kerja dari wireless charger ini sendiri. Nah, jadi seperti yang dapat dilihat pada gambar di sini tuh adalah salah satu jenis atau merek wireless charger milik Belkin. Nah, di nomor 1 itu ada lampu LED yang berfungsi untuk mendeteksi objek asing. Jadi maksudnya itu kalau misalnya kita naruh HP kita di atas wireless charger, nah si wireless charger itu bakal nyala. Nah, si lampu LED-nya tuh karena mendeteksi di situ ada HP kita. Kemudian di nomor 2 itu ada permukaan non-slip sebagai pengaman. Jadi kalau pas kita naruh HP kita di atas wireless charger, itu tuh HP kita nggak gampang jatuh. Nah, lalu di nomor 3, nah itu tuh adalah bagian coil pemancar untuk wireless charging. Lalu di bagian nomor 4 ada bagian desain tanpa kipas. Jadi pas nanti kita ngisi baterai pakai wireless charger tuh nggak berisik gitu kan. Sering kali kayak peralatan elektronik lain seperti laptop atau hal elektronik lainnya tuh ketika dioperasikan tuh kan sering kali ada suara menggerung gitu, ngegerung seperti itu yang menyebabkan timbulnya suara berisik ketika dioperasikan. Nah, untuk wireless charger milik Belkin ini tuh mereka nggak pakai kipas, jadi nggak berisik. Kemudian di nomor 5 itu ada bagian chipset untuk si wireless charging yang bekerja untuk menggabungkan berbagai fitur. Lalu di nomor 6 itu tuh ada sensor pelindungan thermal. Kemudian di nomor 7 ada bagian sirkuit untuk mendeteksi objek asing. Jadi ketika HP kita ditaruh di atas si wireless chargernya itu kan gak mungkin gitu tiba-tiba ucuk-ucuk ngisi baterai sendiri. Tentunya dibutuhkan sensor juga gitu untuk mendeteksi supaya ketahuan gitu, oh ini nih HP nih waktunya kita ngecas gitu. Nah, tapi perlu diingat juga tidak semua merek wireless charger itu ini tuh komponennya sama seperti pada merek Belkin ini. Nah, serta standar wireless charging itu ada yang beragam. Jadi sebenarnya tuh yang pertama ini ada yang menggunakan teknologi induksi medan magnet, serta ada juga yang menggunakan teknologi resonansi medan magnet. Nah, hadirnya dua teknologi ini tuh dihasilkan dari
beberapa standar yang bakal aku sebutin nanti. Nah, jadi standar-standarnya tuh ada apa aja? Yang pertama itu ada Qi, kemudian ada PMA, lalu ada Resonance, dan yang terakhir itu ada Air Fuel Alliance. Nah, standar Qi ini tuh yang paling mudah ditemukan gitu, atau paling terkenal di pasaran itu. Jadi beberapa produsen perusahaan yang istilahnya seperti mensupport standar ini tuh yakni ada Apple, Asus, Google, HTC, Huawei, LG Electronics, dan lainnya gitu. Nah, teman-teman pasti penasaran dong cara kerja wireless charging. Padahal sepengetahuan kita, arus listrik itu mengalir karena adanya media penghantar, salah satunya kabel. Sementara yang namanya wireless charging ini, dia namanya aja wireless, berarti nggak ada kabelnya, nggak ada media penghantarnya. Nah, gimana bisa bekerja? Nah, ternyata cara kerjanya itu cukup simpel, yaitu dengan teori dasar fisikanya adalah induksi magnetik. Nah, jadi pada induksi magnetik ini adalah ketika terdapat dua buah lilitan kumparan atau coil. Nah, dan salah satu coil ini atau transmitter coil dialiri listrik lalu dilakukan pemutusan dengan tiba-tiba. Maka akan terjadi induksi tegangan pada coil kedua atau receiver coil. Nah, tegangan yang dihasilkan ini sebanding dengan jumlah lilitan, kecepatan pemutusan, dan besar arus yang mengalir. Nah, tegangan inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan pengisian baterai. Nah, maka dari itulah namanya wireless charging itu bisa bekerja dan ponsel kita pun dayanya terisi. Nah, berikut ini adalah cara kerja dari wireless charging dengan bagian yang lebih terperinci. Pertama, tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC. Tegangan yang sudah dirubah menjadi tegangan DC dirubah menjadi tegangan AC kembali menggunakan pembangkit sinyal. Tegangan AC digunakan untuk menginduksi kumparan primer pada rangkaian pembangkit induksi. Kumparan primer yang sudah diinduksi akan menghasilkan medan magnet dan akan menginduksi kumparan sekunder pada rangkaian penerima induksi melalui media induksi ruang udara. Tegangan yang diterima oleh kumparan sekunder masih berupa tegangan AC. Tegangan tersebut perlu dirubah kembali menjadi tegangan DC menggunakan penyearah setengah gelombang. Setelah menjadi tegangan DC, tegangan akan diturunkan menggunakan modul step down DC yang dipasang pada output penerima induksi agar bisa menyesuaikan dengan beban yang akan dipasang, yaitu smartphone. Nah tuh kan udah ada videonya, jadi ngerti kan sekarang? Ya jadi pokoknya wireless charger tuh bisa bikin praktis dan mencegah korsleting ya. Nggak cuma itu aja, tapi wireless charging itu ada dampak negatifnya tuh. Lihat, yang pertama tuh kita tidak baterainya semakin berat. Kedua, wireless charging itu tidak seefektif ketika kita ngisi pakai kabel. Nah, yang ketiga juga membuat baterai HP kita cepat habis. Nah, yang terakhir itu membuat baterai kita cepat panas. Bisa aja tiba-tiba meledak. Gitu. Nah, ini nih wireless charger nih. Wah, ini mah gue juga ternyata ada di rumah dong. Oh ya udah ngecas dulu aja. Ngecas. Casnya benar jangan rusak ya. Ya, siap. Ini mah udahlah, gue juga punya mah gampang tinggal dicas.